Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Riau, Oh, Umi. baik. Mungkin suara volume televisi atau radionya bisa dikecilin dulu. Oh iya Umi, udah Umi. Baik. Iya, dengan siapa? Dari Riau? Dengan siapa? Dengan hamba Allah dari Dengan Riau. hamba Allah dari Riau. Baik, silakan langsung kepada kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Semoga Umi dan Buya sekeluarga selalu diberkahi dengan dilimpahkan rahmat dan dilindungi Allah SWT. Amin Allahumma amin. Amin. Afwan Buya dan Umi, izinkan Ana untuk menjelaskan latar belakang permasalahan yang Ana ingin tanyakan nanti. Ya. Ana tidak bermaksud ingin menyebarkan aib keluarga Ana, tapi Ana butuh solusi yang tepat dari Buya nantinya. Silakan. Ana kemarin yang bertanya mengenai membawa adik Ana yang kelas 5 SD untuk tinggal bersama Ana. Nah, pertanyaan pertama, bagaimanakah cara menjelaskan ke paman Ana agar hatinya tidak tersinggung, karena Ana ingin membawa adik Ana secepatnya ke Riau untuk tinggal bersama Ana. Sebab paman Ana sempat kurang setuju, karena kalau adik Ana harus pindah-pindah lagi, takutnya dia ketinggalan pelajaran, katanya Buya. Tapi Ana juga takut kalau adik Ana berlama-lama di sana, tidak ada yang memperhatikan sholat ataupun ngajinya, sehingga dia jauh dari Allah. Lalu pertanyaan kedua, apa yang harus Ana lakukan untuk berterima kasih kepada paman Ana yang sudah menjaga adik Ana selama di sana, yang kurang lebih 2 tahunan kalau tidak salah Buya. Lalu pertanyaan ketiga, ada kekurangan biaya untuk pindah sekolah adik Ana. Apakah Ana biarkan saja adik Ana tinggal bersama paman Ana dulu sampai lulus SD, agar Ana bisa menabung untuk biaya pindah sekolahnya? Atau Ana tetap harus membawa adik secepatnya, disebabkan khawatir susah untuk mengenal agama nantinya. Dan Ana terkadang gak tega dan sedih dengan adik Ana di sana sendirian, maksudnya tanpa keluarga terdekat seperti abang atau Ana atau orang tuanya nggak ada di sana. Nah, dan harus membantu pamannya untuk membuka usaha seperti mengupas bawang, mencuci piring, terus membuatkan minuman. Baik. Dan dia juga terkadang harus begadang karena menjaga kedai nasi paman Ana tersebut, Buya. Dan waktu Ana video call dengan dia, Ana selalu tanya, biasanya tidur jam berapa? Terus dia jawab, tidur jam 11. Kenapa lama banget? Terus dia bilang, iya harus jaga kedai, tergantung tutup kedainya gitu, Buya. Nah, dulu waktu Ana video call itu, Ana sempat ngerasa canggung, padahal adik Ana itu orangnya suka curhat, apapun masalah, apapun yang dia alami itu dia suka curhat Buya dengan Ana. Nah, jadi Ana berusaha cari cara ataupun cari waktu untuk ngomong sama adik Ana. Karena yang Ana lihat dari wajah dia itu pendiam banget gitu, kayak ketakutan. Nah, baru kemarin inilah baru dia jujur bahwa dia itu nggak nyaman di sana. Terus juga dia ingin pindah ke Ana, ingin tinggal bersama Ana gitu. Nah, lalu bisa dipahami. Terus, bagaimana Ana juga udah tanyakan ke dia apakah ingin tinggal sama ibu Ana atau dengan Ana, dan dia ingin jawab dia ingin tinggal sama Ana, dan Ana juga udah izin dengan ibu. Alhamdulillah ibu mengizinkan, dan abang juga udah Ana tanya bagaimana dengan pindah sekolahnya, dan abang juga mengizinkan. Itu adik laki atau perempuan? Untuk saat ini harus pindah kemana? Itu adik laki atau perempuan? Bagaimana Buya? Adiknya laki atau perempuan? Dia laki-laki Buya. Ana perempuan sendiri dari 4 kakak beradik. Semuanya laki-laki, kecuali anak perempuan. Cukup. Dia masih kelas 5 SD. Baik, bisa jelas, dipahami. sangat jelas. Nah, satu lagi Buya pertanyaannya, boleh Buya? Baik, terima kasih. Saya masih banyak sih, ada 10 pertanyaan. Waktunya bagi-bagi yang lain. Mestinya Dibagi satu. dengan yang lain. Biasanya kami izinkan bertanya 1.
Mungkin cukup dengan 3 pertanyaan dulu, Nah, sudah, biar kami bisa berbagi dengan yang lain. Baik. Baik. Nah. Oh, boleh satu pertanyaan aja lagi apa? Tadi ke depannya satu ya. Pertanyaan itu artinya aturannya satu. Iya. Semuanya satu. Untuk Biar ini rata. masalah ini Bu ya, Ana untuk masuk ke Ponpes Al-Bahjah tingkat SMP yang ada, apakah harus bisa membaca Quran Bu ya? Baik. Ana ingin adik Ana itu masuk pesantren Bu ya, tapi adik Ana ngajinya putus-putus, efek harus pindah-pindah sekolah Baik. karena masalah ibu. Baik. Karena biasanya mengajarkan ngajinya itu kan Ana Bu ya, Baik. jadi karena harus pindah-pindah, jadi dia nggak ada lagi yang ngajarin. Baik, dia bisa ngaji. dipahami. Baik. Ini juga udah sempat cari info sebelumnya, tapi Ana belum dapat info dari pihak yang tim yang ada di Batam. Itu Baik. aja Bu ya, dan Baik. Umi mohon maaf kepanjangan Bu ya. Dan Umi. Baik. Baik, terima Itu aja, kasih. Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama. Baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, Assalamualaikum. langsung dijawab ya tentang gimana cara minta ke paman masalah untuk Yang ngambil pertama, kalau urusan seorang anak membantu bekerja yang ringan-ringan kayak ngupas bawang dan sebagainya, itu tidak ada masalah karena itu melatih kemandirian juga agar orang tidak sombong. Jadi jangan, itu nggak ada masalah. Yang kami tanggapi kemarin tuh karena belajar agamanya tidak ada, itu loh. Kalau masalah anak dilatih bekerja asalkan bukan kerja berat yang merepotkan, menyita waktunya, itu wajar anak-anak dilatih dengan hal-hal semacam itu agar tidak sombong tadi dan mandiri nanti. Bisa ini, bisa itu. Ya, Baik, adapun masalah, kalau masalah pendidikan agama itu yang harus perhatikan. Makanya kami mendukung untuk segera dicabut itu demi urusan agama tersebut. Nah, adapun caranya ya tentunya caranya adalah dengan cara yang manis. Sepakat dengan paman mungkin untuk kami rindu untuk lebih dekat dulu, nanti kalau sudah besar bolehlah ke paman lagi. Mungkin di saat dengan pamannya sudah menjadi seorang alim atau seorang ustadz atau seorang apa gitu. Jadi dijanjikan nanti, paman ini juga anakmu, Pan. Jangan seolah-olah dianggap bukan orang, dianggap sebagai orang lain, jangan. Paman ini adik adalah anak paman juga. Cuman kami berkeinginan seperti ini, paman. Biar dia punya bekal agama dulu, punya bekal ini, nanti kalau sudah bisa lagi bantu ke paman lagi gitu. Jadi bahasanya yang indah, bukan seolah-olah paman nggak memperhatikan, nanti kecewa beliaunya. Ya, Baik. dan juga jangan terlalu mungkin tidak dibesarkan apa yang diberikan tugas Nggak tugas usah yang disebut diberikan. Iya, kerjaan Bu ya. gitu, nggak usah disebut karena itu wajar. Yang latih kemarin anak-anak pun harus di rumah kita latih untuk bisa Untuk bisa mencuci bekerja. piring dan sebagainya. Itu kan urusan kerjaan pribadi, nggak memberatkan. Yang nggak boleh ngangkat berat berbahaya untuk anak usumul, itu nggak boleh. Baik, adapun yang kedua adalah Gimana cara berterima kasihnya? Bu cara ya? berterima kasih ya, Anda dengan bahasa yang sopan, santun, dan sanjung. Terima kasih sesungguhnya. Paman luar biasa selama ini menganggap adik saya seperti anak dan sebagainya. Dan saya berharap paman nanti kalau anak gede, adik tetap dekat dengan paman. Tolong paman jangan sampai tidak terima nanti kalau suatu ketika ingin dengan paman lagi. Sampaikan seperti itu. Kemudian masalah biaya, sekolah itu bisa memilih ya. Ada sekolah yang harus bayar mahal. Itu biasanya orang dikuasai oleh kesombongan, ekonominya pas-pasan, memaksa untuk sekolah mahal, seolah-olah kesuksesan melalui sekolah mahal tersebut. Dan kita menemukan ada orang gajinya pas-pasan, sekolahnya anaknya itu melebihi daripada gajinya sendiri. Ya. Hanya dia ingin duduk dengan orang-orang kaya saja, seolah-olah kalau duduk dengan orang kaya langsung terlihat kaya. Belanja sana, belanja sini, makan sana, makan sini. Itu kan kesombongan yang dipupuk. Gimana anak bisa pintar kalau ibunya model sombong begitu? Nah, maka ini sekolah ada mahal. Ada sekolah yang pakai bayar tapi nggak mahal. Ada sekolah yang gratis kok. Ya, Bu ya. Untuk menjadi orang soleh itu tidak harus pakai bayar. Nah, jadi mudah, nggak salah. Kalau memang nanti permasalahan nggak mudah, nggak susah. Kalau permasalahan ini nggak ada dana sama sekali, nanti kita bisa arahkan ke tempat yang tidak usah pakai biaya. Tentunya dengan beberapa aturan, kesiapan, kemudian kepasrahan. Dan kemudian anak ini akan dididik dengan benar dalam urusan-urusan agama khususnya. Baik, seperti itu. Jadi mudah nanti bisa komunikasi. Adapun tim yang ada di Batam sana, tolong sampaikan bahasanya sudah bertanya di stasiun radio atau televisi Al-Bahjah untuk segera ditanggapi nanti bahasanya. Karena memang telat kalau hari ini daftar SMP telat untuk tahun depan. Untuk tahun depan ada, nanti juga ada dari Batam sendiri yang daftar setiap tahun itu jumlah besar untuk ke pusat, ke Cirebon, ke pusat. Jadi dites di sana, diterimanya di pusat. Sebab semuanya pendaftaran adalah di pusat. Kecuali ada beberapa divisi beberapa pendidikan yang di cabang boleh. Rata-rata di pusat. Jadi daftarnya di pusat, biarpun tesnya di cabang. Nanti yang memutuskan adalah pusat. Yang membagi di mana tempatnya adalah pusat. Programnya di Al-Bahjah ada program menghafal Quran di usia dini, usia SD.
Jadi upayakan 3 tahun selesai Al-Qur'annya, kemudian nanti Itu di usia SMP kan Be ya? Dari usia SD sama usia sampai SMP. Sama usia SMP. Ya. Kemudian ada pendidikan SMP, SMA, SD juga ada tafakuh, ada macam-macam program. Nah, Anda datang di Batam, tanya saja kepada tim yang ada di sana untuk menjelaskan tentang program yang ada di Al-Bahjah. Itu saja. Atau juga bisa tanya kepada bagian pusat informasi yang Informasi ada di pusat di Al-Bahjah ya. Pusat bisa saja di browsing nanti. Bisa nomor teleponnya dan bisa bertanya. Kemudian yang terakhir masalah apa tadi? Itu tadi Be pengen masukin ke Al-Bahjah. Oh iya, seperti itu. Ya, insyaallah. Semoga Terima kasih. diberikan kemudahan Be Amin, ya, amin. insyaallah.